Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur bertemu dengan Anda lagi melalui media sosial ini. Tuhan ingin menyapa kita, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan damai sejahtera dan kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu dan kami ingin belajar dari firman-Mu. Terpujilah namamu dalam Tuhan Yesus. Amin. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk belajar mengenai berani menilai diri sendiri. Banyak orang yang menilai dirinya sendiri secara berlebihan. Merasa paling hebat, merasa paling cantik, berjasa, paling kaya, dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar, ia menjadi menyombongkan dirinya sendiri. Mari kita belajar dari Paulus. Bagaimana ia menilai tentang dirinya sendiri, sekalipun ia seorang rasul besar. Pertama, Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kata-kata ini mencerminkan kerendahan hatinya, kan? Walau secara intelektual di antara para rasul, Paulus yang paling menonjol, tapi ia menempatkan dirinya sebagai yang paling hina. Sebenarnya ia merasa tidak layak untuk menerima jabatan rasul bagi dirinya. Itu semua bukan karena kehebatannya, tapi hanya karena anugerah Allah semata, sehingga ia bisa menjadi seperti saat ini, yaitu rasul. Bahkan tanpa malu dan tanpa beban masa lalu, ia mengakui siapa dirinya sebenarnya, yaitu penganiaya jemaat Allah. Kedua, Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 10, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Memang betul bahwa dia telah bekerja lebih keras daripada para rasul yang lain. Ia juga lebih banyak menghadapi tantangan, menghadapi celaan, bahkan bencana dan penderitaan. Walaupun demikian, ia tidak menonjolkan diri dengan kerja kerasnya. Ia juga tidak menonjolkan diri dengan prestasi dan berapa banyak jemaat yang sudah berhasil ditumbuhkannya. Ia justru mengakui bahwa itu bukan karena kehebatannya, tapi hanya karena kasih karunia Allah saja. Semua itu bisa dilakukannya dengan senang hati. Dan hanya kasih karunia Allah saja, ia juga mampu menulis banyak surat-surat kepada jemaat-jemaat. Surat yang berisi pesan dan ajaran yang sangat tinggi nilainya bagi orang percaya dan bagi siapapun di segala zaman. Bahkan begitu banyaknya surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat yang dimuat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Semua itu tentu setelah melewati proses kanonisasi yang dilakukan oleh gereja saat itu dengan bimbingan Roh Kudus. Waktu Alkitab sudah terbentuk dan bisa dibaca banyak orang,
Paulus tidak pernah menyaksikan hasil karya dan pikirannya. Paulus tidak pernah membaca akan apa yang dilakukannya. Dan Paulus tidak pernah juga membaca hasil-hasil karyanya yang termuat di dalam perjanjian baru itu. Kasih karunia Allah saja yang menjadikan semua itu menjadi berkat bagi banyak orang dan berkat bagi gereja serta masyarakat dari generasi ke generasi di seluruh dunia ini. Ketiga, Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ini menunjukkan kesetaraan di antara para rasul. Sama-sama punya tugas yang sama, yaitu mengajar. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih mulia. Sekalipun Paulus seorang yang mempunyai multi talenta, pandai berkhotbah, pandai menulis, pandai mengajar, dan punya banyak karunia. Tapi ia menempatkan dirinya sama dengan yang lain. Dia tahu bahwa talenta itu berasal dari Allah. Dan Allah berhak meminta pertanggungan jawab atas talenta yang diberikan kepadanya. Sehingga tidak ada ruang baginya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sayang, saat ini ada orang yang mau menonjolkan diri dan merasa hebat dengan karunia-karunia yang ia terima dari Allah. Misalnya, karunia kesembuhan, karunia pengusiran roh jahat, karunia mengajar, menasihati, dan lain-lain. Semua itu memang bisa melambungkan nama seseorang. Dan kalau namanya sudah melambung, maka banyak orang mencari-cari dia dan membutuhkan serta menyanjung-nyanjungnya. Tapi ingat, tanpa sadar orang itu lalu muncul kesombongan rohani dalam dirinya, sehingga Allah dan sesamanya diremehkannya. Ia tanpa sadar mulai berani menggeser Allah, lalu menempatkan dirinya seolah-olah menggantikan Allah. Hal seperti ini sangat berbahaya, karena inilah sebenarnya awal kejatuhannya. Sebenarnya setiap orang perlu menyadari bahwa yang dikerjakan dan hasil kerjanya sebenarnya tidak lepas dari kasih karunia Allah semata. Tanpa Allah, ia tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menjadi apa-apa. Maka kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan sesama dengan tulus. Marilah kita meneladan Paulus dalam menilai diri sendiri. Paulus sangat humble, walau prestasinya sangat membanggakan dan begitu mengagumkan. Betapa indah mempunyai hati yang humble sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus dan kita belajar dari Paulus. Tuhan memberkati. Amin.